Banjir di Tanggul Wetan rendam ratusan rumah dan sekolah. Banjir rusak lahan pertanian warga di Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Jember. Halo sobat, salam jumpa dalam kelas IJTI, Ruang Profesional Menjadi Jurnalis Merdeka. Bersama saya Ali Afifi. Selain dua informasi tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di News 58. Banjir yang melanda Desa Tanggul Wetan, Kabupaten Jember, mengakibatkan ratusan rumah warga dan sekolah terendam air dengan ketinggian mencapai 1 meter pada Minggu malam. Kejadian ini sekaligus menjadi banjir terparah dalam beberapa tahun terakhir. Banjir yang terjadi di Desa Tanggul Wetan, Kabupaten Jember pada Minggu malam mulai surut. Aktivitas warga yang sempat terhenti total mulai pulih. Air yang meluap dari Sungai Rawotapen merendam ratusan rumah dan fasilitas umum termasuk sekolah. Kedalaman air mencapai sekitar 1 meter dan mengakibatkan perabotan rumah tangga seperti tungku dan peralatan dapur rusak terendam air. Warga terpaksa menerima bantuan makanan dari kas desa karena sulit untuk memasak secara mandiri. Banjir juga menimbulkan dampak kesehatan, terutama bagi anak-anak dan bayi yang mengalami gatal-gatal akibat kurangnya air bersih dan sanitasi yang terganggu. Menurut warga, banjir seperti ini sudah menjadi langganan setiap tahun. Namun tahun ini merupakan yang paling parah. Faktor utama penyebabnya adalah kondisi sungai yang sudah dangkal, sehingga mudah meluap saat hujan lebat turun. Meski begitu, pemerintah desa setempat telah memberikan bantuan sembako dari hasil kas desa untuk membantu warga yang terdampak. Terus apa Pak yang paling dibutuhkan sama warga di sini Pak? Ya mungkin itu mungkin kalau untuk tiap tahunnya masalah apa sembako itu pasti ada, cuman kan nggak mungkin kita melakukan setiap tahun seperti ini. Jadi kita minta solusinya bagaimana untuk meminimalisir angka seperti kebanjiran seperti ini. Kalau kita nggak banjir nggak mungkin setidaknya tidak separah seperti tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, aktivitas belajar mengajar di sekolah terpaksa diliburkan selama 2 hari demi keselamatan siswa. Namun pihak sekolah tetap melakukan pembelajaran secara daring dengan mengirim tugas melalui grup WhatsApp. Jadi belajar di rumah, guru-guru tetap masuk gitu. Jadi anak-anak dikirim tugas dari WA, nanti disampaikan ke grup WA. Kalau sudah sesuai jam pelajaran, nanti dikumpulkan lagi lewat WA. Jadi meskipun terkendala banjir, tapi anak-anak itu tetap sekolah gitu dari rumah gitu. Untuk tugas-tugasnya tetap dikirim sesuai dengan mata pelajaran, hari dan jam pelajaran gitu. Jadi ya meskipun seperti ini kondisinya tetap belajar anak-anak di rumah. Banjir ini tak hanya menghambat aktivitas warga dan sekolah, namun juga menyulitkan warga untuk mendapatkan air bersih, serta meningkatkan risiko penyakit kulit dan lingkungan yang kotor. Terus kebutuhannya gimana? Dari mana air bersih Bu? Itu minta itu di Singapura itu. Jauh ya? Iya, Kalau di sini banjir sudah sering atau baru pertama kali? sering di sini Pak, sering. Dari mana sih Bu airnya? Sudah meninggal. Airnya dari mana banjirnya? Ya, Dari sungai apa? sungai itu loh Pak, di sana, timur. Warga berharap pemerintah segera melakukan normalisasi sungai dan perbaikan saluran air agar banjir tahunan tidak terus terjadi dan mengancam kehidupan mereka. Dari Tanggul Wetan, Jember, Isnani Wayuni melaporkan. Banjir yang terjadi di Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, mengakibatkan sekitar 100 hektar lahan pertanian warga terendam banjir. Kejadian ini terjadi pada Minggu malam saat air Sungai Rawotapen mulai meluap. Banjir melanda wilayah Tanggul Wetan pada Minggu malam sudah mulai surut. Saat ini ketinggian air setinggi lutut orang dewasa.
Sekitar 100 hektar lahan pertanian warga terendam banjir. Akibat kejadian tersebut, tanaman seperti jeruk, tebu, jagung, dan padi mengalami kerusakan cukup parah. Hal ini menyebabkan kerugian bagi petani. Banjir ini merupakan luapan air dari Sungai Rawotapen. Jadi ini perkembangan hari ini terakhir di Desa Tanggul Wetan, terutama di Dusun Rawotapen, itu 55 kakak dan 220 jiwa. Dengan lahan pertanian itu sekitar kurang 100 hektar. Di situ ada padi, tebu, dan sebagian jeruk. Di sekitar Desa Tanggul Wetan itu ya termasuk ya miliknya ya Mangkisan, Patemon, seperti itu. Yang di utara di Rawotapen ada 2 ya, termasuk di Desa Klataan. Itu yang terdampak di Desa Klataan itu sekitar 6 berapa Pak Cendes? 60 kakak. Saat ini sudah ada dapur secara swadaya dengan dibantu oleh dinas sosial, dan kemarin tadi malam itu dari pemerintah Kabupaten Jember, dinas sosial sudah bantu untuk makan instan, terutama dari BPBD serta dari pemerintahan desa sama Klataan sudah hadir untuk mensupport kegiatan yang ada di sana, salah satunya yang berdampak pada warga di sekitar. Menurut warga setempat, banjir seperti ini sudah sering terjadi setiap tahun. Namun untuk tahun ini dianggap yang paling parah dari tahun-tahun sebelumnya. Warga berharap pemerintah dapat melakukan penanggulangan seperti normalisasi sungai atau perbaikan tanggul, agar kejadian serupa tidak terulang setiap musim hujan. Kurang lebih 20 meter, 20 cm. Ya. Terus apa Pak yang paling dibutuhkan sama warga di sini? Ya mungkin itu mungkin kalau untuk tiap tahunnya masalah sembako itu pasti ada, cuman kan nggak mungkin kita melakukan setiap tahun seperti ini. Jadi kita minta solusinya bagaimana untuk meminimalisir angka seperti kebanjiran seperti ini. Kalau kita nggak banjir nggak mungkin setidaknya tidak separah seperti tahun-tahun sebelumnya. Lebih-lebih bisa tidak banjir lagi gitu. Banjir tahun ini sekaligus menjadi pengingat bahwa perbaikan infrastruktur pengendali air sangat dibutuhkan untuk melindungi lahan pertanian yang menjadi sumber kehidupan utama masyarakat Desa Tanggul Wetan. Dari Tanggul Jember, Sofyan Nuraini melaporkan. Banjir di Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember tidak hanya merendam pemukiman, namun juga mengenangi akses jalan utama penghubung antar desa. Informasinya akan hadir saat lagi, tetap bersama kami di News 58. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam berdiri di bawah Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid sejak tahun 1996. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam merupakan prodi yang mengintegrasikan ilmu komunikasi dengan dasar keislaman yang merujuk pada trilogi dan panca kesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid. Kamera, roll in, action. Kembali lagi bersama kami di podcast KPI, bincang-bincang santai menuju masa depan. Intinya, isu yang teman-teman bawa harus mengandung proximity dan magnitude. Paham? Saya mengambil isu ini karena menurut saya hal tersebut mempunyai dampak yang cukup signifikan. Teknik editing video dan desain menjadi salah satu skill yang harus diselami oleh mahasiswa dan mahasiswi program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Menyusun skenario, menjadi sutradara dan aktor film memanglah bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, di program studi komunikasi dan penyiaran Islam, mahasiswa dan mahasiswinya dilatih untuk menjadi scriptwriter, sutradara, dan aktor profesional. Kamera standby. Halo
Kamu mau kemana? Mau daftar kuliah di Universitas Sarjana. Program studi apa? Program komunikasi dan penyiaran Islam. Ayo kita bareng-bareng. Yuk. Banjir di Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, tidak hanya merendam pemukiman warga, namun juga mengenangi akses jalan utama penghubung antar desa. Ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat aktivitas warga terhambat. Bencana banjir di Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember terjadi sejak Minggu malam. Namun hingga Selasa siang, genangan air di beberapa titik masih cukup tinggi. Seperti yang terlihat di jalan penghubung antar desa, genangan air banjir setinggi lutut orang dewasa membuat aktivitas warga terhambat. Banyak kendaraan berputar arah mencari jalur alternatif, menghindari genangan banjir. Namun beberapa pengendara motor ada juga yang nekat menerobos banjir, hingga membuat mesin kendaraan mereka mati kemasukan air. Banjir di wilayah ini bukan sekali ini saja terjadi, namun setiap datangnya musim hujan di saat aliran sungai yang mengalami pendangkalan tidak mampu menampung air hujan hingga akhirnya meluap. Pak, mengganggu atau gimana ini, Pak? Ya mengganggu ini, Mas. Karena banyak kendaraan yang balik kan, Mas. Ada yang mati juga berarti? Ya, banyak. Sampai ketinggian berapa ini, Pak? Ya setengah meter ya, Mas. Warga berharap pemerintah segera melakukan normalisasi sungai untuk menanggulangi banjir di wilayahnya. Dari Tanggul Jember, Nilu Apriliana melaporkan. Terus menjaga kualitas, susu sapi Rembang hasil olahan peternak lokal Jember masih eksis hingga kini. Hal ini menjadi bukti bahwa susu Rembangan memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Zida di program News 58. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di kawasan Rembangan, Kecamatan Arjasa, Jember. Tepatnya di peternakan sapi milik Pak Sukadi. Selain dikenal dengan keindahan alamnya, kawasan Rembangan ini juga dikenal sebagai penghasil susu sapi segar yang berkualitas dan menjadi minuman favorit warga Jember. Nah, bagaimana susu sapi segar ini diproses menjadi susu yang siap dikonsumsi? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Beginilah suasana peternakan sapi perah milik Sukadi di kawasan Rembangan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Setiap harinya, para peternak sapi membersihkan kandang-kandang tersebut agar selalu bersih. Karena dengan kandang yang bersih akan menghasilkan susu yang berkualitas. Setelah kandang bersih, proses dilanjut dengan memerah susu sapi. Biasanya menghasilkan 7 hingga 10 liter susu perharinya. Nah pemirsa, saat ini saya sedang melihat secara langsung proses pemerahan susu sapi bersama dengan Mas Rio. Susu murni di peternakan milik Sukadi ini biasa dijual dengan harga 11.000 per liternya. Meskipun tergolong murah dan produk lokal, kualitas susu di sini tergolong baik. Terbukti hingga kini masih eksis dan banyak pesanan. Kalau mulai dari awal melihara sapi mulai 81. Ya mungkin sampai sekarang ada 40 tahun. Untuk yang khusus sapi perah ini, Pak, mulai kapan, Pak? Ya mulai 81 ya. Kenapa, Pak, kok berminat untuk menekuni susu sapi ini? Iya kan, namanya orang petani itu kan cari penghasilan, kan gitu. Harus, kalau nggak ditekunin, dari penghasilan itu kan sudah enak sapi perah, kan harus tekun gitu. Potensinya gimana, Pak, untuk sapi, Pak, susu sapi? Kenapa? Potensinya gimana, Pak? Sampai hari ini itu bisa menguntungkan? Iya kan, menguntungkan kalau sapi itu mulai dari beranak sampai 1 tahun itu kan hasilnya kan sudah banyak gitu. Untuk khusus yang susu ini, Pak, pemasarannya sampai mana, Pak?
jualnya. Kalau pemasaran itu kan ada yang ambil ke sini. Gitu. Tiap hari bisa berapa Pak yang ngambil ke sini? Itu orang 5. Orang 5. Rata-rata berapa liter Pak? Kalau sekarang itu satu hari ada 70. 70 liter Pak ya. Dengan kualitas yang baik serta dukungan dari pemerintah daerah, susu sapi Rembangan ini ke depan bisa berpotensi menjadi salah satu ikon kota Jember. Demikian tadi pemirsa, liputan saya mengenai proses pemerahan susu sapi hingga siap dikonsumsi. Susu sapi segar asli Rembangan ini sudah terbukti memiliki kualitas yang terjaga, sehingga sampai saat ini tetap selalu diminati oleh para penikmat susu di Jember. Semoga potensi susu sapi Rembangan ini semakin maju ke depannya dan menjadi salah satu ikon di kota Jember. Akhirnya saya Zida pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Arjasa Jember, Zida melaporkan. Di era digital saat ini, santri tak hanya dituntut pandai mengaji dan berakhlak mulia. Informasi selengkapnya akan hadir saat lagi. Tetap bersama kami di News 58. Inilah program edukasi jurnalis TV yang layak Anda ikuti. Kampus IJTI. Halo Sobat, selamat jumpa dalam Kampus IJTI, ruang profesional yang berlibur bersama keluarga. Sejarah masa lalu di Jember. Saya Kirana Yudi. Kampus IJTI, ruang profesional menjadi jurnalis merdeka. Halo Sobat, saya Adiba, Eca Deluis, saya Aisyah Mawadina, mahasiswi Pas Nurul Jadid Python Probolinggo, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Saya senang sekali menjalani praktikum jurnalis TV di kampus IJTI. Di tempat mental lapang, belajar secara langsung teknik reportase, berbasis audiovisual, dan memproduksi materi berita televisi. Menimba ilmu dan pengalaman kepada ahlinya. Peserta diarahkan terlibat langsung dalam proses hunting berita, membuat skrip atau naskah berita televisi, voice over, dubbing, hingga proses editing video. Ayo bergabung dalam Kampus IJTI. Di era digital saat ini, santri tak hanya dituntut pandai mengaji dan berakhlak mulia, namun juga harus mampu menggunakan teknologi agar tidak ketinggalan zaman. Untuk itu, Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember menggelar kegiatan Santri Cerdas di Dunia Nyata, Santun di Dunia Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa News 58, saya Karina. Saat ini sedang berada di Pondok Pesantren 1 Al-Qadiri Jember. Kali ini saya akan mengikuti giat dari Dinas Komunikasi dan Informasi yang akan memberikan literasi digital kepada siswa dan siswi sekolah tingkat dasar. Nah, seperti apakah literasi digital tersebut? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Bertempat di Aula Pondok Pesantren Al-Qadiri 1. Kegiatan ini diisi dengan seminar dan edukasi literasi digital Selasa pagi. Sebanyak 53 santri cilik dari kelas 4 dan 5 terlihat antusias mengikuti setiap sesi pembelajaran. Mereka diajarkan tentang etika berkomunikasi di media sosial, cara menyaring informasi, serta pentingnya menjaga sopan santun saat berinteraksi di dunia maya. Melalui permainan dan video edukatif, para santri diajak untuk lebih bijak dalam menggunakan gadget. Tak hanya untuk hiburan, namun juga sebagai sarana belajar dan berdakwah. Sangat luar biasa dan sangat bahagia karena memang kami mengharap generasi kami haus ilmu digital. Jadi mereka memang sudah ada alat-alat perangkat dari rumah masing-masing ketika dalam praktek di lapangan untuk pemanfaatannya itu yang perlu banyak pencerahan. Kami ingin datang ke sekolah-sekolah, ke pesantren-pesantren untuk memberikan edukasi
edukasi literasi digital kepada siswa-siswi dan santriwan-santriwati. Kita tahu kan sekarang anak-anak ini lahir di saat teknologi digital sudah seberkembang ini, tetapi terkadang mereka itu belum paham, belum mengerti bagaimana etika di dunia digital, bagaimana mereka harus bersikap dan berperilaku, sehingga kami merasa perlu bersama rekan-rekan relawan TIK, bersama komunitas informasi masyarakat untuk kemudian memberikan edukasi literasi digital kepada siswa-siswi ini. Di akhir kegiatan, para peserta diajak bermain permainan edukatif seperti puzzle garis dan ular tangga digital. Melalui permainan tersebut, santri harus menyambung garis untuk menemukan pesan-pesan moral tentang etika bermedia sosial. Dan melalui ular tangga, mereka diajak memahami konsekuensi antara perilaku sopan dan tidak sopan di internet. Permainan juga dirancang untuk menanamkan nilai kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi secara positif. Antusiasme santri terlihat saat mereka berhasil menyelesaikan setiap tantangan dengan tawa ceria dan semangat belajar. Hari ini kita kegiatannya literasi digital ke anak-anak SD dari kelas 4 sampai kelas 5. Untuk kegiatannya sendiri, yang pertama kita memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada adik-adik mengenai bagaimana itu literasi digital, kemudian pilar-pilar literasi digital itu seperti apa. Kemudian selanjutnya kita melakukan fun learning, jadi ada games-games yang itu terkait dengan literasi digital. Sangat antusias sekali, apalagi di bagian gamenya ya Pak. Jadi ada beberapa game di sini, ada kemudian ada template dan juga ada flashcard. Jadi anak-anak antusias sekali. Beca. 4. Hari ini, pagi hari ini ikut acara apa? Literasi digital. Apa aja tadi yang diberitahu sama kakak-kakak? Diberitahu hoax atau fakta, mengetahui media sosial. Rasanya gimana, Dek? Senang. Terus tadi bermain apa itu di dalam itu? Membedakan hoax atau fakta. Seru ya, Dek? Seru. Sebelumnya dia pernah ikut acara kayak seperti ini? Ini pertama kali ya? Nah, demikian tadi pemirsa liputan saya tentang literasi digital bagi siswa-siswi Pondok Pesantren Al-Qadri 1 Jember. Semoga tayangan ini bermanfaat memberikan pemahaman sejak dini tentang bijak dan santun saat bermedia sosial. Akhirnya saya, Karina, pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok dan mencegah inflasi, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar murah di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Jember. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur melalui UPT Perlindungan Konsumen Jember kembali menggelar pasar murah. Kegiatan ini berlangsung di Pusat Layanan Usaha Terpadu, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Tak hanya di Jember, pasar murah juga dilaksanakan secara berkala di beberapa wilayah, seperti Banyuwangi, Probolinggo, dan Bondowoso. Kegiatan pasar murah ini hadir sebagai upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, serta mengendalikan inflasi daerah, yang bertujuan agar masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan harian dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran. Sepertinya murah di sini, Mbak. Sepertinya yang saya tahu. Ya. Senang sekali walaupun selisih 1.000-2.000. Sambil ketemu warga ya teman-teman yang lain ini ya. Antusiasme warga Jember terlihat tinggi sejak pagi hari. Masyarakat berbondong-bondong datang untuk membeli bahan kebutuhan rumah tangga seperti beras, minyak, dan telur yang menjadi komoditas paling dicari. Jadi setiap berkala kami dari Dinas Perindustrian Perdagangan Pemprov Jatim melalui kepanjangan tangan dari UPT Perlindungan Konsumen Jember kami mengadakan pasar murah. Untuk bulan ini kami ada kegiatan pasar murah di Kabupaten Jember ada 3 titik, kemudian di Bondowoso 3 titik, di Kabupaten Kota Probolinggo ada 3 titik, dan di
Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi juga ada 3 titik. Jadi tujuannya untuk stabilisasi harga kebutuhan bahan pokok serta untuk mencegah inflasi, sehingga masyarakat sekitar dapat membeli bahan makanan pokok itu dengan nilai yang di bawah harga pasar. Kalau Jember rata-rata juga ini Mbak, antusias semua masyarakatnya untuk menghadiri pasar murah. Beras Mbak, beras, kemudian minyak, telur, itu yang selalu dicari di bahan pokok. Melalui kegiatan pasar murah ini, pemerintah berharap dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, sekaligus menjaga kestabilan harga pangan di Jawa Timur. Dari Sumbersari Jember, Jesse Wawon melaporkan. Lontong kupang menjadi salah satu kuliner khas pesisir yang masih digemari warga Jember. Di tengah banyaknya pilihan makanan modern, lontong kupang Bu Lestari tetap mempertahankan cita rasa tradisional. Terletak di Dusun Tegal Botolor, Kecamatan Sumbersari, warung lontong kupang Bu Lestari tak pernah sepi pembeli. Cita rasa gurih kupang yang dipadukan dengan lontong, petis, dan campuran kupang segar memberikan sensasi khas yang membuat pelanggan selalu ingin kembali. Bu Lestari mengaku sudah berjualan sejak tahun 2020 dengan resep khasnya. Untuk menjaga kualitas, semua bahan dipilih segar setiap hari, termasuk kupang yang didatangkan langsung dari Sidoarjo. Dulu saya kan beberapa kegiatan di rumah pekerjaan, ketemu baik ikan yang beras kami kan daripada panen dulu daripada pekerjaan itu tempat kerja itu kan nggak tahu dari kupang kalau dulu apa lagi dia nggak tahu ada Lewat kesetiaannya menjaga cita rasa lokal, Bu Lestari membuktikan bahwa kuliner tradisional masih memiliki tempat di hati penikmat makanan daerah. Dari Sumbersari Jember, Abir Nabila melaporkan. Tak terasa telah 30 menit saya menemani Anda menjadi jurnalis profesional, memperkuat kemerdekaan pers, berkontribusi untuk negeri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Saya, Ali Afifi, bersama kru yang bertugas pamit undur diri.